Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang menjadi unek-unek aku juga, yaitu berkaitan dengan orang introvert ataupun orang pendiam ya. Tema ini aku ambil dari sebuah artikel di idntimes.com dengan judul 16 hal yang cuma dirasakan orang pendiam. Kenapa aku bahas ini di podcastku? Well, kalau kalian kenal aku, mungkin ada dua sisi yang kalian kenal dari aku, dimana sebenarnya aku anaknya gak banyak ngomong, tapi aku juga bukan anak yang gak bisa tampil. Dalam arti, aku masih bisa mengkondisikan diriku untuk tampil dan berbicara dengan baik. Karena kan ada orang pendiam yang benar-benar gak bisa tampil dan gak bisa menyusun kata-kata dengan baik ketika berbicara. Sedangkan kalau aku, yang aku rasa sejauh ini normal-normal aja sih. Cuman paling yang aku gak suka dari bicara di depan umum adalah suaraku tuh kecil. Jadi aku harus benar-benar teriak dan mengeluarkan suara terkerasku supaya kedengeran ke seluruh ruangan. Makanya aku senang banget adanya podcast ini. Semua orang bisa dengerin aku tanpa aku harus teriak-teriak. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan ya. Jadi sebenarnya orang yang pendiam itu bukan berarti sombong. Kadang kita tuh kayak malas ngomong aja gitu. Entah itu sekali yang ngomong orang gak dengar atau orang gak ngerti lah. Dan yang paling bikin kita malas adalah menjelaskan dan mengulang cerita. Tapi kalau aku pribadi, ini aku ya, gak tahu kalau yang lain. Aku bisa aja sih menjadi orang yang doyan ngomong kalau dengan orang-orang tertentu. Atau bahasa kerennya yang satu frekuensi. Dan orang-orang satu frekuensi denganku itu bukan selalu sahabat gitu ya. Kadang sama orang yang baru kenal pun kalau emang udah satu frekuensi ya bakalan nyenengin banget anaknya kayak gitu. Tapi karena orang-orang yang pendiam ini memang sering banget diem ya, iyalah namanya juga pendiam. Apalagi di lingkungan yang baru. Kadang orang-orang yang baru pertama kali ketemu kita tuh kayak yang langsung berasumsi aneh-aneh gitu tentang kita. Padahal asumsi tersebut gak ada satupun yang benar gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana sih rasanya jadi orang pendiam? Pertama, kita tuh sering banget dapat pertanyaan, kok lo diem aja sih? Dan jawabnya tuh bingung, mau gimana ya? Karena kan emang udah dari sananya gak bisa ngomong banyak. Kayak yang aku bilang tadi, kalau aku pribadi hanya bisa ngomong banyak ke orang-orang yang satu frekuensi. Satu frekuensi di sini bukan berarti dia orang yang pendiam juga. Kadang temen gue yang ekstrovert banget juga, aku sama dia tetap bisa satu frekuensi gitu. Jadi bingung aja jelasinnya. Nanti aja lah ya kapan-kapan insyaallah bahas tentang frekuensi. Anak fisika dong. Kedua, kadang kita tuh ngerasa udah teriak, tapi orang-orang tetap gak bisa dengar apa yang kita udah omongin. Nah ini aku banget kayak gini. Kayak yang tadi aku bilang di awal, suaraku tuh kecil, jadi sering banget ngerasa udah ngomong keras, tapi orang-orang tetap gak dengar. Kayaknya harus pakai clip on atau mikrofon terus kali ya, biar orang dengar. Ketiga, orang yang belum kenal kita kemungkinan besar akan mikir kalau kita anaknya sombong, judes, jutek, dan sebagainya. Nah ini sering banget kejadian di aku. Bahkan sahabat-sahabat aku pun bilang kesan pertama saat ketemu sama aku ya aku anaknya judes gitu. Padahal kita tuh bukannya judes ataupun sombong, tapi karena bingung aja mau ngomong apa. Keempat, saat kita udah coba buat lebih banyak ngomong, kadang orang-orang itu tetap gak nyadar kalau kita tuh udah ngomong banyak gitu. Kayak misalnya mereka bilang, lo ngomong dong, kita kan pengen denger pendapat lo juga. Terus aku dalam hati kayak bilang, lah dari tadi gue udah ngomong, lo semua aja yang pada gak nyadar. Kelima, kita sering banget ditanya sama teman-teman apakah kita lagi bete atau gimana gitu, gara-gara ngomongnya singkat-singkat. Padahal kan kayak yang tadi aku bilang di awal, kita tuh kadang malas ngomong. Aku doang nih kayaknya yang doyan ngomong sampai bikin podcast.
Keenam, saat akhirnya teman-teman kita nyadar kalau kita udah ngomong banyak, mereka tuh kayak langsung kaget dan aneh gitu. Kayak yang, ih ternyata lo bisa ngomong juga ya. Apalagi kalau kita lagi berusaha mencairkan suasana. Mereka tuh kadang gak ngehargain, tau gak, malah bilang, bisa ngelucu loh gitu. Kan kesel ya digituin. Ketujuh, saat kita ngomongin yang di luar topik dikit aja, mereka juga bakal kayak yang kaget banget gitu loh. Terus ke-8, kita sering banget dijudge atau dihakimi sama gebetan saat lirikan pertama. Kayak langsung dibilang, wah kamu gak banyak ngomong ya. Padahal mah kita anaknya kalau udah nyaman bakalan banyak ngomong. Tapi gak tau juga sih ya, udah aku mah apa tuh gak punya gebetan. Please banget kalian jangan bilang ini jomblo ngenes, karena aku gak ngerasa ngenes sama sekali. Lanjut ke 9. Jadi pendiam itu juga artinya kita bisa tahu banyak hal yang bahkan gak disadari orang-orang. Ini adalah alasan kamu harus berhati-hati dengan orang pendiam, karena sebenarnya kita itu diam-diam memperhatikan, diam-diam mengamati, diam-diam berpikir. Dan orang-orang tuh mikirnya kita tuh diem karena gak peduli dan bodo amatan. Padahal sebenarnya orang pendiam ataupun orang introvert itu adalah orang-orang yang paling peka terhadap lingkungannya, kayak gitu. Ke-10, hal tersebutlah yang membuat orang pendiam itu berbahaya dan berbisa. Ya Allah, gak seberbahaya itu kok. Memang kadang orang pendiam itu tahu banyak rahasia, tapi kayak cukup tahu aja gitu. Jangan takut ya, aku gak berbisa kok. Next, ke-11. Kalau seandainya dikatain pendiam banget bisa dapat duit, mungkin kita sekarang udah jadi milioner kali. Karena kan saking banyaknya yang ngatain pendiam gitu kan. Sebenarnya bukan ngatain sih, emang kenyataannya. Ke-12, kadang orang-orang mikir kalau orang pendiam itu rata-rata jenius dan tahu segalanya. Padahal mah enggak juga sih. Aku malah lemot orangnya. Ke-13, jenius atau jahat. Nah, ini nyambung dengan poin 9 dan 10, dimana orang pendiam itu sebenarnya tahu banyak hal dan rahasia kan. Maka dari situ kita sendiri yang akan putuskan mau menggunakan keahlian tahu banyak hal itu untuk hal jahat atau hal yang positif, kayak gitu. Ke-14, pas di dalam kelas kita juga mengalami kesulitan buat bertanya dengan guru, soalnya bu guru gak bisa dengerin kita. Ini juga adalah salah satu hal yang menjadi alasan aku malas bertanya di kelas, karena kadang guru atau dosen itu gak denger kalau kita udah manggil kayak gitu. Jadi malas gitu, jadi nunggu temen aja lah yang nanya gitu. Kalian sama gak sih? Ke-15, kita emang sedikit kesulitan dalam bersosialisasi, tapi untuk kita semua jangan pernah berhenti untuk selalu menjadi diri kita sendiri. Walaupun mungkin akan banyak orang yang gak suka sama kita karena terkesan sombong, judes, tapi ya biar self aja gitu. Kalau aku sih insya Allah aku mah ramah dah orangnya. Kalau belum ngobrol mungkin kayak judes, tapi kalau udah ngobrol mah aku ramah, lemah lembut. Aku pernah ya waktu SMA marah-marah sama temen sekelas, diledekin, katanya gak usah sok marah-marah lah gitu cenah. Katanya sih aku gak bisa marah dulu itu sih, kalau sekarang mah gak tahu juga, kayaknya ngegas mulu. Next, terakhir, ke-16, pada akhirnya yang kita butuhkan itu adalah dukungan dari orang-orang yang benar-benar mengerti siapa diri kita luar dalam. Ini betul sekali ya, kalau aku itu anaknya bisa bergaul dengan siapapun, artinya aku bisa berteman dengan si A sampai si Z, tapi aku gak bisa melebur dan mencair ke semua orang. Kayak sekarang kalau ke kampus, di tiap sudutnya pasti ada aja ketemu sama temen, pasti ada aja yang nyapa, entah yang sekelas atau beda kelas.
Tapi ya nggak semuanya bisa menyatu dengan aku gitu, nggak semuanya satu frekuensi. Dan pada akhirnya ya hanya hitungan jari lah orang-orang yang bisa ngertiin aku dan nerima aku gitu. Oke, jadi udah ya, itu dia 16 hal yang hanya dirasakan oleh orang-orang pendiam. Aku baca ini di idntimes.com, tapi cuma subjudulnya aja, sisanya aku improvisasi karena kan aku juga merasakannya ya, dan memiliki pengalaman juga terkait 16 hal tersebut. Jadi ya, jadilah podcast ini dibuat seperti itu. Teman-teman, menurut aku kita nggak perlu jadi orang yang fake ataupun pakai topeng hanya agar disukai orang banyak. Kita hanya perlu menjadi lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Udah, fokusnya itu aja. Harus jadi orang yang lebih baik. Bukan supaya disukai banyak orang, bukan supaya diterima dan diakui kamu layak, tapi cukup niatkan lillahi ta'ala aja. Kalaupun dengan berubahnya kita menjadi lebih baik, membuat orang-orang jadi menyukai kita, membuat mereka jadi menerima dan mengakui kita, anggap itu adalah bonus. Tugas kita hanyalah menjadi lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Semoga selalu semangat memperbaiki diri. Kayaknya aku harus akhiri episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan tanpa temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.